Teman-teman, kita langsung mulai aja ya pembahasan di kapsel kita tentang si kelompok kecil. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami bisa berkumpul dalam kapsel si kelompok kecil ini. Kiranya Tuhan berkati, bisa banyak hal kami pelajari tentang si kelompok kecil, khususnya apa yang menjadi esensi dari tugas tanggung jawab si kelompok kecil, sehingga kami di sini, khususnya teman-teman di sini yang adalah si kelompok kecil, bisa menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka dengan maksimal. Bisa ada kelompok-kelompok kecil yang sungguh-sungguh di dalamnya terbentuk murid-murid Kristus di tengah situasi kondisi yang Tuhan izinkan kami hadapi saat ini ataupun di waktu ke depan. Mohon berkat Tuhan buat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, ya aku akan coba bagikan ya tentang si kelompok kecil, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide itu ya, esensi, tugas, dan tanggung jawabnya. Ya, tentunya ini hal-hal yang prinsipil sifatnya ya, yang mendasar. Nah, nanti aku harap sih ada cukup waktu juga, kita mungkin bisa membahas lebih jauh ya tentang penerapannya ya di tengah situasi kondisi sekarang, ataupun teman-teman juga bisa berbagi itu apa yang sudah teman-teman lakukan ya, pengalamannya gimana ketika coba melakukan ini di tengah situasi pandemi dengan segala tantangannya yang ada ya. Oke, nah ini aku coba bagikan berdasarkan apa yang aku ketahui dan juga pengalamanku ya teman-teman ya. Dulu waktu di kampus melayani sebagai pengurus di PMK-ku, POSA FMIPA UI dulu namanya ya. Nah, kalau sekarang udah FMIPA dan farmasi itu pisah ya, tapi tetap nyatu juga sih. Nah kalau dulu demikian, nah aku ketika masuk pengurus itu udah langsung si kelompok kecil ya di tahun kepengurusan tahun pertama, lalu kemudian tahun kedua juga si kelompok kecil karena waktu itu saling bergumul dengan teman yang seangkatan sama-sama di si kelompok kecil, siapa nih yang akan naik jadi tim inti. Hasil pergumulannya aku tetap stay. Ya. Lalu kemudian tahun yang ketiga itu karena sistem di PMK kami harus ada orang yang sangkatan dengan koordinatornya. Ya, nah itu aku yang jadi orang yang sangkatan dengan koordinator itu dan tetap di si kelompok kecil, makanya bisa sampai 3 periode teman-teman, dan memang waktu itu masa studi panjang ya, jadi memungkinkan. Aku coba bagi apa yang aku tahu ya. Semoga waktunya cukup, nanti kita bisa banyak diskusi. Nah ini, nah aku mau mulai dari ini ya teman-teman, tahapan pertumbuhan di PMK. Nah tadi Bang Niko juga sudah singgung sedikit banyak, nah aku pikir kita perlu melihat kembali ini sebelum nanti masuk sampai ke tugas tanggung jawab ya, yaitu ada 3 tahap pertumbuhan teman-teman ya, yang inti, core-nya atau dasarnya itu yang warna hijau itu ya, yang pribadi dan karya Kristus ya. Kalau dasar firman-nya teman-teman nanti bisa lihat di 1 Korintus 3 ayat 11 itu ya. Nah, jadi orang perlu dipertemukan dengan Kristus ya. Kristus menyelamatkan dia, ya, mengubahkan hidupnya. Nah, baru dia bisa mulai bertumbuh ya, karena sebelumnya kan kalau kita lihat dari Alkitab ya teman-teman, yang dan biasanya disimpulkan dalam teologi keselamatan misalnya, yang orang kan mati rohani ya. Jadi kalau belum ketemu Kristus ya dia belum hidup, dan kalau belum hidup ya nggak mungkin bertumbuh kan. Nah jadi ini, makanya kalau di kelompok kecil hal pertama yang kita upayakan adalah pertemukan dia dengan Kristus, dan kemudian nanti juga tolong dia untuk terus punya relasi dengan Kristus supaya bisa bertumbuh. Ya itu yang ada warna hijaunya, lingkaran yang hijau itu. Lalu kemudian yang lingkaran kedua warna biru, pertumbuhan pribadi ya. Jadi hidup, dia menjalani hidup di dalam Kristus ya, lalu mempertuhankan Kristus dan lewat firman dan doa. Ya, jadi secara pribadi tentunya dengan seperti tadi ya, tetap berrelasi dengan Kristus, maka bisa ada pertumbuhan pribadi. Nah, tapi itu nggak cukup. Butuh yang namanya pertumbuhan melalui persekutuan atau kelompok besar tadi kalau yang di bagannya
Bang Niko ya. Karena memang kalau kita lihat di Alkitab, Allah ya mendesain itu kita bertumbuh lebih lanjut di dalam yang namanya komunitas orang percaya. Nah, makanya butuh pertumbuhan melalui persekutuan ya, acara-acara di kelompok besar ya. Dan itu lewat ada 3 hal itu kalau teman-teman bisa lihat di slide ya, hubungan antar pribadi, lalu kelompok kecil dan juga persekutuan besar. Nah, itu ketiganya mesti ada. Nah, di PMK kita mesti mendoakan dan memperjuangkan ini ada, teman-teman. Ya, nggak bisa hanya salah satunya. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, lalu ya tadi juga sudah disinggung ya. Nah, ini dari dulu yang mungkin istilah bisa berubah-ubah atau beda-beda di tempat di PMK per PMK gitu ya. Nah, kelompok kecil itu pusat dan tulang punggung PMK dalam pemuridan. Ya, tadi kan udah dibukain ya, esensinya itu kita menghasilkan murid Kristus ya, orang bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, kelompok kecil itu pusat atau tulang punggung. Ada juga yang menyebut ujung tombaknya gitu, hal yang utama ya. Nah, kalau aku gambarkan bagannya seperti di situ teman-teman ya. Yang utamanya tuh yang aku kasih warna merah, merah muda itu ya, kelompok kecil itu. Orang dibina di dalam kelompok kecil ya, baru dia nanti menghasilkan output ya ke dalam hal yang lain, yaitu hubungan antar pribadi dan kelompok besar. Ingat kan tadi ada 3 hal itu ya. Kelompok kecil lah yang memberikan orang untuk dia bisa berelasi dengan saya sesama anggota PMK ya, dalam relasi itu saling mengasah, saling mendukung ya, menegur juga sehingga bisa ada pertumbuhan, ataupun di dalam kelompok besar mulai dari anggota kelompok kecil ikut misalnya persekutuan Jumat ataupun dia menjadi pelayan di persekutuan Jumat itu ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya bagaimana PMK dirintis sejak zaman lampau, mulai dari awal PMK dirintis, teman-teman itu mulai dari kelompok kecil. Benar di situ. Ya, bukan langsung dibentuk kelompok besar gitu, persekutuan, apalagi perayaan yang ratusan ya, atau ribuan, tapi di kelompok kecil ya. Beberapa orang kumpul, ya, lalu sama-sama belajar firman, berdoa, bertumbuh, nah, nanti berlipat ganda, baru bikin tuh kegiatan-kegiatan lain di PMK. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Lalu kemudian ya lewat hubungan antar pribadi dan kelompok besar ya yang di kotak sebelahnya itu dia memberikan output ke kelompok kecil. Ya, supaya kelompok kecil juga bisa bertumbuh karena seperti tadi tidak hanya cukup di kelompok kecil tapi kelompok besar. Ya, jadi kalau begini praktisnya bagaimana? Praktisnya teman-teman tadi juga agak disinggung, tapi saya ya singgung lagi, tekankan lagi. Semua bentuk kegiatan lain ya di kelompok besar ataupun relasi pribadi itu harusnya dia mendukung kelompok kecil bertumbuh. Ya, contoh saja misalnya persekutuan Jumat. Nah, persekutuan Jumat teman-teman seharusnya ya atau idealnya itu tema-temanya itu mendukung supaya kelompok kecil bertumbuh. Gitu. Bukan dia melihat oh lagi ngetren bahas apa ya sekarang ya, lagi ada masalah apa atau ada kebutuhan apa gitu ya, atau bahas film apa gitu. Nah, tapi dia lihat kelompok kecil butuh dibantu dalam hal apa ini pertumbuhannya. Ya, nah baru nanti dia bikin tuh tema di persekutuan Jumatnya. Persekutuan doa itu juga begitu. Topik doanya misalnya itu ya topik doa yang mendukung kelompok kecil bisa bertumbuh. Bahkan mungkin mendukung supaya kelompok kecil berjalan misalnya kalau lagi sukar jalan misalnya. Nah, itu contohnya. Sampai ke yang lain-lain juga teman-teman. Perayaan misalnya ya, Natal, Paskah, topik-topiknya itu juga harusnya memberikan support bagi pertumbuhan kelompok kecil. Jadi misalnya panitianya, panitia perayaan itu ngelihat kondisi kakak sebenarnya seperti apa. Atau kalau nggak panitianya yang ngelihat, nanti ya sebenarnya pengurus dalam hal ini si kelompok kecil. Kasih feedback ke panitia. Retret itu juga harusnya demikian. Bukannya ya cari tema lepas atau apa gitu ya, tapi mendukung ini ya. Nah, aku ajak teman-teman untuk mulai evaluasi atau melihat di PMK teman-teman sudah begini belum? Nah, kalau belum berarti ada yang perlu dibenahi. Ya, perlu dikembalikan lagi ke hal yang seperti ini, teman-teman. Ya, kalau istilah
atau ilustrasi lainnya yang saya suka pakai juga itu eh, di PMK teman-teman itu harusnya cuma ada satu toko itu. Ya, satu toko, bukan ada banyak toko. Jadi misalnya toko KK, toko Persekutuan Jumat, toko Persekutuan Doa, lalu nanti ada toko apa lagi, kesenian atau toko apa, retret dan lain-lain. Lalu nanti jemaat tuh kayak ini kan konsumennya, pembelinya, silakan mau belanja di toko mana. Enggak, tapi cuma ada satu toko PMK. Nah, jemaat kita persilakan masuk belanja. Nah, ketika dia masuk, teman-teman, itu yang pertama dia temuin etalasenya itu dagangannya kelompok kecil gitu sih, kelompok kecil mungkin bisa dibilang demikian. Nah, jadi dia belanjanya, dia nikmati, dia konsumsi itu pertama-tama adalah kelompok kecil. Baru nanti kalau dia masuk lebih jauh, dia ketemu etalase-etalase lain. Kelompok besar itu yang Persekutuan Jumat misalnya, nah dia belanja di Persekutuan Jumat, ada Persekutuan Doa dia belanja di situ, ada literatur dia belanja di situ, ya atau sosmed misalnya kalau sekarang udah banyak juga ya pakai sosmed misalnya, nah dia belanja di sosmed itu. Nah itu, nah teman-teman PMK teman-teman gimana tuh? Satu toko yang jualan utamanya itu kelompok kecil, pemuritan di kelompok kecil, atau jangan-jangan banyak toko gitu. Dan orang silakan lo mau pilih yang mana. Ya. Nah kalau begitu teman-teman ya mungkin kan akan sedikit yang belanja di kelompok kecil dan ya kurang terbentuk murid. Ya. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa diskusi atau tanya jawab lebih jauh tentang ini ya. Nah, saya lewati dulu. Oke, boleh. Yang berikutnya. Nah, ini kita bahas tentang teman-teman ya, si kelompok kecil. Nah, itu si kelompok kecil esensinya itu si apa sih atau seperti apa? Nah, kalau aku memahaminya demikian, teman-teman ya. Si yang memfasilitasi, jadi teman-teman itu fasilitator ya. Terbentuknya, lalu bertumbuhnya serta berlipat gandanya kelompok kecil di PMK. Ya, tiga hal ini. Ya. Nah, sebenarnya kan yang bertugas membentuk itu PKK kan, lalu menolong kelompoknya, AKK-nya pada bertumbuh, terus sampai berlipat ganda, itu tanggung jawab utamanya pemimpin kelompok kecil itu. Nah, tapi kan karena dia itu memuridkannya itu dalam lingkup PMK, ya, atau dia dikasih Tuhan tanggung jawab untuk memuridkan di dalam PMK, ya, nah makanya ada difasilitasi oleh PMK dalam hal ini si kelompok kecil supaya dia bisa itu membentuk, membuat bertumbuh dan melipat gandakan kelompok kecilnya dia. Ya, nah ini jadi ingat teman-teman tugasnya adalah ini, jadi fasilitator. Dan dalam tiga hal ini jangan kurang teman-teman, ya terbentuknya, lalu bertumbuhnya, ya dan sampai berlipat ganda. Ya, jangan teman-teman oh pokoknya udah terbentuk nih kakak, ya udah silakan jalan sendiri. Nanti tahun depan gue ngebentuk lagi. Itu nggak bisa gitu, teman-teman. Teman-teman mesti memfasilitasi kakak itu bisa bertumbuh. Karena kan tujuannya ya bertumbuh jadi murid kan. Dan lalu nanti bisa berlipat ganda supaya apa? Nanti di tahun berikutnya atau generasi berikutnya ada PKK baru. Dan bukan semata demi keberlanjutan atau regenerasi ya teman-teman, tapi kan itu pola yang Tuhan Yesus berikan ya. Orang dimuridkan nanti memuridkan kembali. Ya, nah ini tiga hal ini. Nah ini aku ajak teman-teman juga mengevaluasi nih, lihat sudah belum ya teman-teman mengerjakan tiga hal ini. Atau kalau sudah, kira-kira sudah sampai mana gitu kualitasnya. Ya, nah nanti kita bisa diskusi lebih banyak ya. Ya boleh lanjut. Oke, nah kriteria. Nah ini ajak teman-teman melihat kriteria juga nih. Itu menilai teman-teman sudah memenuhi kriteria ini atau belum. Ya. Ini pertama sudah mengalami dan menikmati proses pembentukan, pertumbuhan serta pelipat gandaan dalam KK. Nah ini teman-teman. Ya, kenapa sudah harus mengalami dan menikmati tiga hal ini? Ya karena kan teman-teman fasilitator tadi kan. Kalau teman-teman tidak memfasilitasi pembentukan kakak atau menolong bertumbuh sampai melipat ganda, teman-teman nggak tahu tuh gimana memfasilitasi supaya tiga hal itu terjadi. Ya, nah teman-teman sudah sampai sini belum? Ya, oke, boleh klik lagi. Ada tiga nih teman-teman. Nah, yang kedua, idealnya seorang pemimpin kelompok kecil.
Nah, ini yang paling ideal ya. Jadi bukan sekedar teman-teman anggota kakak, tapi harusnya pemimpin kelompok kecil. Karena kalau pemimpin kelompok kecil kan sudah ngalamin, udah ngerjain tuh. Teman-teman bisa bahkan kasih teladan gitu. Nah, atau sharing. Dulu gue begini nih dalam membentuk. Atau dulu gue sempat juga stuck kelompok kecil, nggak bertumbuh AKK. Tapi kemudian berdoa dan melakukan ini bisa bertumbuh. Nah, itu. Ya, nah saya juga ngalami gitu teman-teman. Kan tadi saya bilang saya 3 periode ya. Nah, periode pertama itu saya masih AKK gitu. Nah, ya bersyukur sih sudah yang poin pertama. Saya sudah menikmati ya pembentukan kakak yang baik, lalu kakak kami bertumbuh ya. Nah, tapi terasa beda ketika saya sudah jadi PKK gitu. Saya bisa seperti yang saya bilang tadi. Oke, lalu satu lagi, ya, nah minimalnya, nah kalau teman-teman belum yang PKK ya minimal anggota KK yang adalah calon PKK yang akan segera memimpin. Nah itu yang akan segera memimpin gitu. Jadi berharap ya mungkin semester pertama atau beberapa bulan pertama ya memang masih AKK, tapi nanti habis itu udah jadi PKK. Sehingga bisa seperti saya bilang tadi, udah bisa memberikan teladan, pengalaman, itu jadi kayak jalan bareng dengan PKK yang teman-teman layani. Gitu. Ya, nah ini coba teman-teman sudah sampai ke sini belum? Ya berdoa dan berjuang bisa sampai ke sini atau ya nanti kalau regenerasi berdoa dan berusaha supaya yang melanjutkan pelayanan sebagai si kakak itu memenuhi kriteria ini. Nah, oke, boleh yang berikutnya. Nah, kita mulai masuk ke tugas dan tanggung jawab si kakak ya. Nah, saya melihat ada 7 hal nih yang mendasar ya teman-teman ya. Yang pertama ini menyediakan kurikulum kakak dan bahan-bahannya. Ya, teman-teman tahu kan kurikulum ya, karena udah sekolah sampai perguruan tinggi kan udah ada tuh kurikulum. Misalnya semester pertama mesti belajar apa, pakai buku apa, atau kalau ada tugas, tugasnya apa, praktikumnya apa. Nah, di dalam kelompok kecil itu juga begitu teman-teman. Terlebih lagi, nah tadi yang udah dibahas banyak oleh Bang Niko, kita kan punya visi, misi yang Tuhan sudah berikan nih. Di lewat PMK, mesti menghasilkan alumni yang seperti apa. Lalu apa saja yang mesti dilakukan, itu Tuhan sudah beri pola umumnya di dalam Alkitab. Lalu kemudian lewat banyak orang yang Tuhan pakai, kita bisa menerjemahkan ke dalam proses-proses atau yang seperti tadi juga dibagikan di PMK gimana tuh bisa menghasilkan murid ya. Nah ini perlu ada kurikulum itu teman-teman. Kurikulum KK dan juga bahannya. Nah ini teman-teman sebagai si kakak mesti menyediakannya nih. Nah nanti mungkin bisa juga diskusi atau sharing ya. Udah punya belum teman-teman kurikulum kakak ini? Ya ini supaya pemimpin kelompok kecil jangan berjalan atau menjalankan ya, maksud saya menjalankan kelompok kecil itu sesuka-sukanya aja gitu. Dia pengen anaknya bisa apa atau tahu apa, nah diajakin tuh bahas itu. Atau nah saya banyak lihat juga nih terutama belakangan ini mimpin kelompok di PMKJ kan ya, kelompok diskusi ketika mungkin ada eksposisi atau topikal, ataupun juga mimpin kelompok PA. Saya tahu banyak yang misalnya ya menjalankan kelompok kecil di PMK, tapi nggak punya kurikulum, nggak punya bahan standar gitu. Hanya pakai bahan dari misalnya gereja mana atau persekutuan mana yang dilihat kayaknya, oh bahannya seru gitu. Atau oh kayaknya jemaatnya banyak, kayaknya jemaatnya bertumbuh nih. Ya. Nah ini kan nggak bisa demikian. Kita di PMK teman-teman ya udah ada visi misi, lalu yang Tuhan beri secara umum, lalu kemudian kan ada visi khususnya kan. Nah, masing-masing PMK Tuhan beri ya, misalnya mesti menghasilkan alumni yang berdampak di bidang apa atau menjadi berkat dalam hal apa misalnya. Nah itu kita mesti capai. Nah, kita mesti buat kurikulum yang mencapai itu. Ya, nah, kami Perkantas biasanya sih membuat ya kurikulum dan bahan-bahan ya. Cuma memang ini karena pandemi ini kami lagi masih bergumul berat dan berjuang untuk menghasilkannya. Ya, tapi kalau teman-teman nanti mau misalnya minta ke kami ya, ke saya juga bisa, misalnya contoh-contoh kurikulum, contoh-contoh bahan, ataupun kalau teman-teman nanti mau dibantu misalnya membuatkan kurikulum, ya itu bisa juga.
Nah, dan satu lagi terakhir yang saya lihat, nah ini kan masa pandemi kan, makin sulit kan bertemu kelompok kecil. Nah teman-teman itu mesti merekayasa gitu ya, atau membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi ini gitu. Tapi tetap sedapat mungkin mencapai atau bergerak ke visi yang Tuhan sudah berikan gitu. Ya, kayak misalnya, oh sekarang nih susah banget temuan kelompok kecil, mesti online, paling cuma 3 gitu. Nah teman-teman misalnya pikirkan, kalau 3 itu cuma sampai mana biasanya? Lalu seharusnya atau sebaiknya atau minimalnya, misalnya dalam 1 semester atau 1 tahun, dia mencapai apa? Atau minimal kalau ini nanti kan mau regenerasi kelompok kecil kan, mesti ada pembinaan CPKK. Supaya siap menjadi PKK, itu kurikulumnya apa ya? Yang paling nggak yang paling dasar gitu. 5 misalnya, supaya dia siap memimpin. Nanti setelah dia memimpin sambil jalan bisa ditolong bertumbuh lebih jauh, apa aja nih yang 5 nih misalnya. Nah itu kayak gitu tuh teman-teman. Dan memang ya ini pekerjaan yang berat ya, tapi ini bagian dari teman-teman. Entah teman-teman yang membuatnya atau teman-teman bisa minta bantuan orang lain. Saya kayak ke kami, ke saya juga kalau mau bisa, atau mungkin ke kakak-kakak senior kalian ya yang adalah penilik atau yang mendampingi kalian di SIKK. Ya, oke, tuh. Nah, lanjut. Ya, lalu yang kedua, boleh diklik. Ya, ini yang kedua, memfasilitasi pembentukan KK. Itu kan tadi ya, memfasilitasi yang pertama pembentukan KK. Nah, ini melingkupi apa aja? Nah, saya melihat utamanya atau yang paling mendasar 3 hal itu. Membuat dan memberikan daftar dan data calon HKK kepada calon PKK itu ya. Jadi bikin listnya. Siapa nih yang masuk gitu. Nah, ini yang kamu pimpin. Tapi bukan hanya namanya, teman-teman. Baiknya juga data calon AKK-nya gitu. Jadi teman-teman usahakan sedapat mungkin ya kontak-kontak gitu ya. Kalau mungkin kondisi pandemi lagi memungkinkan, misalnya ketemu dengan anak kelompok kecilnya untuk cari tahu dia kondisinya gimana ya. Misalnya apakah dia sebelumnya sudah ikut kelompok kecil di siswa misalnya. Ya, kalau udah kan berarti kan sebenarnya dia nggak perlu dibina dari dasar kan, tapi bisa maju ke next level-nya gitu. Ya, tapi kalau dia belum, ya bahkan misalnya lewat percakapan atau mungkin kontak-kontak WA atau telepon, teman-teman tahu oh dia kayaknya bahkan belum terima Kristus atau masih belum yakin benar kan keselamatan di dalam Kristus, berarti ya ini dia mesti di PI-in benar-benar nih. Nah itu kayak gitu teman-teman, mesti teman-teman dapatkan, berikan ke PKK. Lalu kemudian menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan tahap penginjilan. Ya, nah ini. Nah, jadi kan mesti diinjili dulu ya. Tadi kan udah dibukain juga, atau diingatkan kembali oleh Bang Niko. Nah, si kakak itu yang mesti menentukan dan mempersiapkan. Menentukan maksudnya apa? Kan kita PI bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa lakukan PI pribadi, bisa PI lewat kelompok PA, bisa mengadakan KKR atau retret ya, tentunya kalau sekarang pandemi lagi naik itu online semua ya. Nah teman-teman pikirin tuh yang paling baik yang mana itu, yang bisa menjangkau mereka dengan Injil secara efektif ya. Lalu kemudian kalau misalnya menentukan oh pakai pipa PI lewat kelompok PA, nah berarti teman-teman persiapkan bahan PA-nya, pemimpin PA-nya ya. Pemimpin PA-nya kan bisa ya calon pemimpin kelompok kecilnya atau yang bukan ya. Bisa juga nanti setelah misalnya ya terima Kristus baru dicarikan PKK-nya gitu atau diserahkan ke yang memang PKK baru. Gitu. Ya, nah itu bagian teman-teman. Lalu tentunya ya berdoa agar proses penginjilan berjalan baik dan benar. Jadi ya teman-teman di awal ya doakan pelaksanaan penginjilan ataupun ketika berjalan misalnya PIPA atau KKR atau PI pribadi itu ya doakan biar proses penginjilan berjalan dengan baik karena jelas butuh Tuhan bekerja ya Roh Kudus yang melahirkan kembali atau melahirbarukan orang untuk nanti bisa terus dimuridkan. Nah ini pembentukan KK 3 hal itu ya. Oke boleh berikutnya yang ketiga. Nah, lalu memfasilitasi pertumbuhan ya. Jadi tidak hanya sekedar berjalan apalagi cuma berhenti di PI, ya, tapi mesti ditolong untuk bertumbuh jadi murid Kristus. Itu kan visi yang Tuhan berikan ya, misi yang kita mesti kerjakan. Nah, kalau menolong pertumbuhan ini ada 4 hal dasar yang saya lihat teman-teman mesti kerjakan atau jadi bagian teman-teman ya. Mendorong pemuridan terus berjalan dengan baik, ya, dengan baik itu maksudnya gimana? Continue.
ya. Jadi nggak satu di bulan Januari misalnya, atau ini sekarang udah Februari, Maret misalnya sekali ketemu, habis itu nanti baru ketemu 1 atau 2 bulan. Tapi misalnya continue seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah paling nggak saya melihatnya ya. Lalu intensif. Ya, intensif itu ya bukan hanya di dalam kelompok, ketika ada pertemuan kelompok, tapi juga di luar kelompok, misalnya PKK menghubungi anak kelompok kecil, ya bisa sharing, bisa berdoa bareng dan lain-lainnya. Lalu berkualitas ya, berkualitas maksudnya ya benar-benar menolong bertemu dengan Kristus yang tadi Bang Niko di akhir-akhir banyak mengingatkan ya. Dia benar-benar memahami sebenarnya pentingnya doa, lalu ya berjuang untuk memiliki kehidupan doa yang baik, jam doa, dan lain-lain. Nah, itu yang namanya berkualitas ya. Supaya, nah ini yang saya garis bawahi, profil murid dapat terbentuk. Nah, ini teman-teman, jadi profil muridnya itu terbentuk pada dirinya misalnya. Jadi bukan hanya misalnya dia udah belajar tentang doa gitu, tapi dia ya mulai menjadi pendoa gitu, punya jam doa, ya benar-benar berjuang untuk punya relasi yang baik dengan Tuhan lewat waktu-waktu doanya misalnya. Itu kan profil muridnya ya. Nah, itu mesti tercapai sampai ke situ dengan pertemuan yang kontinu, intensif, berkualitas. Lalu kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan, ya ini yang terkait yang tadi ya, kurikulum ya, bahan-bahannya apa ya, kayak misalnya ya mungkin buku memulai hidup baru ya, atau bahan-bahan lain yang diperlukan ya, artikel-artikel. Ya kalau sekarang kan ya udah banyak kita bisa pakai apa video-video kah, ya web-web yang bisa dikunjungi, ya, link-link untuk mengakses misalnya bacaan-bacaan lanjutan. Nah, itu teman-teman baiknya bisa menyediakan juga ya, kasih ke PKK sumber-sumbernya. Selain tentunya PKK juga mencari ya, tapi sekali lagi teman-teman mesti memfasilitasi menyediakan itu. Terutama yang menuju ke visi misi atau tujuan dari pemuridan di PMK teman-teman ya. Ya, lalu kemudian membangun dan memelihara kualitas PKK. Nah ini, jadi PKK teman-teman bukan hanya dibina waktu dia mau jadi PKK itu atau CPKK, ya, tapi mesti terus bertumbuh kan, ya karena kalau pemimpinnya nggak bertumbuh, ya nanti kemampuannya dia membagi juga nggak bertumbuh, teladan hidupnya juga kurang, bahkan bisa setback ya jadi minus ya. Jadi terus dibangun terus dipelihara ya mencakup teladan hidup dan tentunya juga bagaimana memuridkan ya teman-teman. Ya dia mesti makin baik misalnya bagaimana dalam hal dia bisa mendengar, bisa peka apa yang disampaikan secara langsung maupun nggak langsung oleh AKK-nya ketika misalnya bercakap-cakap, atau kemampuan PA-nya, kemampuan membagikan firman dari hasil PA-nya ya, kemampuan melatih AKK untuk menerapkan, ya itu mesti terus di-upgrade teman-teman. Jadi ya misalnya teman-teman mengadakan pembinaan atau ya ajak untuk ikut training apa atau belajar apa ya, atau bisa juga bareng-bareng belajar antara PKK. Nah, itu teman-teman fasilitasi hal itu. Lalu kemudian yang keempat tentunya membangun dan memelihara kualitas AKK ya, kesungguhan dimuridkan dan ikut teladan dari PKK-nya ya, dalam dua hal ini ya. Jadi teman-teman juga punya peran sih saya melihat ya dalam membangun kualitas AKK ya. Jadi kesungguhan dimuridkan. Misalnya teman-teman ya bisa mengadakan pembinaan-pembinaan untuk AKK juga ya. Atau banyak juga misalnya dulu PMK saya juga kami waktu si KK mengadakan misalnya gathering kelompok kecil itu. Ya itu bisa diadakan. Tujuannya kan nanti bisa dimotivasi atau ketika setiap kelompok kecil sharing kondisi kakaknya nanti bisa saling belajar, saling mendorong untuk bertumbuh ya. Ataupun dalam mengikuti teladan PKK misalnya ada topik-topik pembinaan di PJ ya, bagaimana memang ya bertumbuh itu perlu ada gembala atau Tuhan memberikan gembala atau Tuhan memberikan kakak rohani, dan kakak rohani itu mesti diikuti teladan hidupnya. Nah itu hal-hal seperti itu juga perlu teman-teman lakukan ya. Khususnya ya kalau memang teman-teman melihat ini ada masalah nih dalam kualitas anggota kelompok kecil. Ya, nah itu oke, boleh lanjut. Ya, lalu yang keempat memfasilitasi pelipat gandaan. Ya, ini juga jangan lupa, ini bagian dari teman-teman. Ya, kalau saya perhatikan teman-teman, kadang-kadang suka saling melempar atau saling menyalahkan gitu ketika tidak terjadi pelipat gandaan. Ya, ketika AKK nggak siap menjadi PKK gitu, si kakak nyalain, lu sih pemimpin nggak nyiapin dengan baik. Ya, pemimpin nyalain si kakak, kalian nggak
memfasilitasi dengan baik, atau kalian nggak adain pembinaan, atau pembinaannya kurang dikit, terlalu dikit gitu. Nah ini sebenarnya dua pihak punya bagian di situ. Yang utama memang tetap PKK, tapi teman-teman mesti memfasilitasi pelipat gandaan itu. Nah, apa aja kalau aku melihat 3 hal ini ya teman-teman. Ingatkan dan berdayakan PKK untuk melaksanakan pelipat gandaan dengan baik dan tepat waktu. Ya, nah ini, jadi mesti diingetin terus teman-teman. Kadang-kadang kan PKK asik ya, oh, pokoknya belajar ini, dia lupa nih. Sebenarnya tahun depan atau bahkan mungkin semester depan AKK-nya mesti memimpin. Atau ya banyak juga dia sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya atau pelayanannya, dia lupa mempersiapkan. Nah, teman-teman mesti ingatkan tuh. Nah, ingatkan nih misalnya ini tahun depan anakmu udah waktunya jadi CPKK, ya itu teman-teman ingatkan. Lalu ya siapkan mereka dengan baik. Nah, nanti teman-teman tanyain, nah, kalian udah siapkan misalnya materi apa atau bimbingan apa atau training apa ya. Ya, lalu juga tepat waktu teman-teman ya, jangan jangan terlambat ya. Nah, ini kan seperti saya bilang tadi kan sebentar lagi udah mau ini ya masuk ya tengah tahun nanti masuk mahasiswa baru berarti udah mesti berlipat gandaan tuh. Nah, ini mesti diingatkan teman-teman ya kalau teman-teman lihat PKK pada abaikan hal ini. Nah, lalu kedua, mengadakan pembinaan dan pelatihan tambahan yang diperlukan oleh calon pemimpin kelompok kecil ya atau CPKK itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman memfasilitasi dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan ya. Biasanya disebut pembinaan dan pelatihan CPKK. Ya, tapi ingat teman-teman, saya garis bawahi itu ya, tambahan. Yang utama itu sebenarnya di dalam kelompok kecil. Makanya teman-teman utamanya laksanakan yang poin pertama itu. Ingatkan ya dan berdayakan PKK untuk dia lakukan gitu. Pembinaan yang maksimal di dalam kelompoknya dan nanti pembinaan CPKK itu cuma tambahan. Tambahan jadi gimana pelaksanaannya Bang? Mungkin teman-teman nanya gitu. Ya, tinggal teman-teman tanya ke PKK, kalian udah bagian apa? Kalian sudah latih apa? Pertumbuhan atau kesiapan anak kelompok kecilmu itu sudah sampai mana untuk jadi PKK? Ya, misalnya dia bilang, oh ini udah sampai level 7 nih. Nah, berarti teman-teman tinggal tolong dia untuk sampai ke level 8 atau 9 atau 10 lah misalnya untuk misalnya itu level untuk bisa siapnya di PKK gitu. Jadi teman-teman tinggal lakukan 3 level ini. Jangan teman-teman lakukan dari level 1 gitu. Jadi pembinaan teman-teman banyak. Nah, ini juga satu hal yang kami mau ingatkan ke teman-teman ya, kadang-kadang pembinaan CPKK itu banyak banget segala macam doktrin, segala macam training dilakukan ya tanpa melihat dulu itu udah dikasih belum sih? Kalau udah dikasih dia udah ngerti belum? Gitu. Ya, kalau sudah kan nggak perlu teman-teman. Jadi kalau lebih baik misalnya kalau memang materi-materi misalnya kayak doktrin sudah ya fokuslah ke hal-hal yang dia belum atau yang lebih ke gimana dia benar-benar tangkap beban pemuridan dan dia tahu mesti menghasilkan murid kayak apa dan caranya bagaimana. Fokus ke situ. Ya, kalau saya bahkan lihat kayak misalnya doktrinal atau beberapa keterampilan sebenarnya bisa dipelajari yang tadi saya bilang sambil jalan. Ketika udah jadi PKK bisa juga belajar. Tapi ada hal-hal yang mendasar. Hal-hal mendasar itu kayak apa? Ya, visi misi dia mesti tahu, beban dia bisa dapat. Lalu kemudian tentang pentingnya firman. Bagaimana dia menggali firman ya dan membagikan dalam KK secara efektif. Nah, itu mesti banget teman-teman. Kalau doktrin misalnya bisa dipelajari sambil jalan sih sebenarnya. Ya, nah itu. Lalu kemudian yang ketiga, menilai dan menetapkan apakah seorang CPKK yang telah direkomendasikan oleh PKK-nya dapat menjadi PKK baru. Nah ini, jadi teman-teman lah sebagai si kakak yang punya wewenang, bisa dibilang gitu ya, untuk menyatakan ini bisa jadi PKK di PMK-nya atau tidak. Kenapa? Ya sebenarnya teman-teman memang tugas tanggung jawab untuk mengutus seorang anggota anak kelompok kecil menjadi pemimpin kelompok kecil baru itu ada di tangan PKK. Tapi yang tadi saya bilang, pemuridannya kan dilakukan dalam lingkup PMK ya, yang sudah punya visi, misi secara umum ataupun misalnya ada tujuan dalam satu pelayanan di 1 tahun misalnya. Nah, ini tugasnya teman-teman sebagai si kakak melihat, nih CPKK ini sudah siap belum dia untuk memperjuangkan pemuridan sesuai dengan visi yang ada. Atau
tujuan 1 tahun pelayanan ke depan misalnya. Nah ini, ya dalam hal ini teman-teman ya mesti berani ketika teman-teman melihat, oh ini sudah siap, ya ini belum. Mungkin tahun depan atau semester depan belajar dulu lah. Ya, nah, itu mesti berani teman-teman. Ya, tapi tentunya juga jangan terlalu kaku. Ya, sorry ini masjid sudah mulai memanggil, jadi agak berisik. Ya, jangan terlalu kaku juga, terlalu tinggi standar, ya. Terutama kalau kondisi sekarang ya teman-teman ya. Kan kita lihat memang ya semuanya mesti online gitu. Sulit efektif pembinaan secara online, jangan terlalu pasang standar yang tinggi. Paling tidak ya standar minimal yang dasar yang diperlukan itu apa, mesti teman-teman mesti peka di situ. Ya, oke itu. Lalu kemudian yang berikutnya, boleh? Slide berikutnya ya kelima monitoring evaluasi ya dan kasih feedback. Nah ini jadi teman-teman mesti evaluasi, monitoring, evaluasi, kasih feedback secara rutin. Caranya ya bisa langsung ataupun nggak langsung ya. Secara langsung ya pembicaraan dengan PKK maksudnya ya tentunya ketemu ya. Monitoring, survei, sensus. Kalau nggak langsung ya memperhatikan kehidupan anggota KK ya baik dalam perkuliahan maupun kegiatan PMK. Ya, jadi secara langsung teman-teman kontak ya. Dan ya kayak yang tadi Pak Ishak bilang, pertemuan itu tak tergantikan. Saya sih mendorong teman-teman kalau memang memungkinkan ketemu, ketemulah ya. Kalau enggak ya telepon ya atau WA gitu ya. Nah, lalu juga secara nggak langsung ini penting nih teman-teman, yaitu perhatikan anak kelompok kecilnya ya karena kadang-kadang PKK bilang anak gue udah bertumbuh dalam hal ini, tapi belum tentu demikian. Teman-teman mau mesti memastikan itu dengan ya lihat gimana dia menjalani perkuliahan ya atau kegiatan di PMK ya teman-teman coba buka mata telinga lah, cari info-info tentang itu untuk mengkonfirm ya. Nah ini monitoring evaluasi umpan balik. Oke, lalu kemudian yang keenam, boleh berikutnya ya berdoa secara rutin juga ya. Kita butuh Tuhan ya, tanpa Tuhan nggak bisa ya, mengubah PKK, membuat dia setia, membuat AKK mau setia ikut, bertumbuh sampai siap berlipat ganda ya. Nah itu rutin-rutin lah teman-teman berdoa ya, secara pribadi atau sesama si kelompok kecil atau ngajak bahkan teman-teman pengurus yang lain mendoakan juga ya. Setiap hal yang teman-teman ketahui ya dengar langsung atau dapat info ya itu doakan. Ya. Oke, lalu yang terakhir yang ketujuh adalah ini memanfaatkan data-data secara maksimal ya. Ini agak salah ketik itu memanfaatkan data-data kakak secara maksimal ya. Kan teman-teman tadi lakukan monitoring evaluasi ya. Nah, jangan datanya cuma dikumpulin teman-teman. Atau teman-teman cuma ambil data misalnya, oh udah ketemuan 5 kali, 10 kali berhasil, ini 5 kurang berhasil. Jangan teman-teman, tapi diolah lebih jauh sampai ke yang tadi tuh, profilnya terbentuk nggak? Kalau dibilang, oh udah belajar tentang doa, dia mulai ada perubahan nggak dalam kehidupan doanya? Rindu berdoa nggak? Lihat misalnya, mulai ikut nggak persekutuan doa di PMK misalnya. Harusnya kan PKK mengarahkan ke situ ya, untuk prakteknya ya. Nah, misalnya, nah lihat sampai ke situ, olah datanya, nah lalu pakai datanya teman-teman. Untuk teman-teman buat program kelompok kecil, ataupun kasih data teman-teman. Nah ini terkait yang bagian yang awal tadi saya berikan ya, atau Bang Niko juga udah singgung sebenarnya. Kasih hasil data itu ke seksi lain untuk mereka jadikan dasar membuat program. Karena ya PMK kalau dia konsisten mau menghasilkan murid Kristus dan udah jelas Kristus kasih pola lewat pemuridan di kelompok kecil kan yang utama itu. Nah PMK program-programnya ya tadi saya sudah sebutkan juga itu mestinya mendukung kelompok kecil, bukan sembarang melihat apa yang lagi ngetren atau kayaknya lagi perlu atau orang lagi takut ini takut itu ya. Nah, kayak tadi juga Bang Niko bilang ya mungkin itu perlu, tapi lihat apakah itu yang paling diperlukan untuk menolong kelompok kecil bertumbuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini 7 hal ini ya saya harap paling tidak sudah bisa dapat gambarannya. Nah sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita bisa diskusikan atau seperti saya bilang tadi ya, kalau teman-teman juga sudah punya pengalaman-pengalaman bisa bagikan ya nanti bisa saling belajar ya coba menerapkan.
Oke, silakan. Ini kita sampai 12:30 ya? Iya Bang, sampai 12:30. Oh, masih ada 15 menit. Atau mungkin kalau mau tambah-tambah dikit, tentunya bisa tahan 8. Silakan, ada yang mau ditanyakan, teman-teman, atau didiskusikan, teman-teman sharingkan juga pengalaman. Eh, Bang, saya mau bertanya. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lili. Saya dari koordinator Kakak Binus. Nah, jadi selama ini saya melihat bahwa tim Kakak akan melakukan follow up atau menanyakan kepada PKK bagaimana kondisi mereka selama mereka melakukan yang namanya kakak gitu kak. Mereka memimpin kakak bang. Jadi tiap follow up yang dilakuin kan tim kakak cuman kalau sekarang kami angkatannya cuman berempat ya. Tentunya setiap kali follow up kita kan akan tahu tentang kondisi mereka. Nah, sebenarnya PKK dan AKK yang di follow up itu banyak. Kak, Bang, gimana caranya biar kami secara efektif dapat apa yang melihat kondisi dari seluruh PKK dan AKK yang ada. Soalnya kalau tim KK hanya berempat follow up banyak orang, nanti apa ya citra dari follow up itu hilang karena banyak yang di follow up gitu loh Bang. Jadi kita banyak melihat oh ini kebutuhannya apa-apa gitu. Jadi masalahnya jadi terlalu banyak yang kita follow up gitu sih Bang. Itu yang caranya efektif jadi pertanyaan saya adalah caranya gimana biar follow up-nya jadi efektif gitu Kak. Walaupun kami kekurangan staff dalam follow up PKK ataupun AKK itu sih Kak. Ya. Ya, kalau secara prinsip sih seharusnya memang semuanya ya. Kecuali memang kalau banyak banget atau kalian memang sangat sedikit ya teman-teman ya. Si kakaknya, nah berarti nanti ya buat pertama sih kalau yang dulu saya lakukan juga adalah kami bikin urutan prioritas sih. Ya, jadi ya pertama tetap mesti dikasih ke semua gitu ya. Nah kalau kasih ke semuanya supaya mudah sih pakai tools saja. Kalau zaman saya dulu teman-teman kami itu pakai lembaran evaluasi gitu. Karena memang masih jadul dulu kan belum ada teknologi yang. Kalau sekarang kan teman-teman bisa pakai ini ya teknologi yang ada ya. Bikin saya lihat beberapa juga sudah punya program itu bikin apa Google Form ya atau yang sejenisnya. Nah, di situ teman-teman bisa tanyakan secara umum aja dulu. Ya, secara umum maksudnya apa? Ya, misalnya udah berapa kali pertemuan, lalu pertemuan bahas apa, hasilnya bagaimana, ya, ada masalah apa. Nah, itu di situ. Nah, lalu ya itu seperti tadi tetap datanya mesti dikelola. Nah, lalu nanti dari situ mungkin bisa terdeteksi. Ya, dan ya tentunya dalam hal ini ya kalau kami sih biasa lakukannya dengan minta Tuhan kasih kepekaan gitu, bisa ngebaca nih data-datanya nih. Terus yang tadi ya, coba lihat kehidupan si PKK dan AKK dalam dia berkuliah, mengerjakan praktikum ataupun juga ber-PMK ataupun ya mungkin teman-teman bisa dengar kabar-kabarnya gitu apa di tempat kos dan lain-lain ya. Nah, nanti bisa lihat nih mana yang kira-kira bermasalah gitu. Ataupun mungkin bisa melihat oh ini yang jumlah pertemuannya sudah sedikit atau dia jauh dari apa yang diharapkan gitu ya target pertemuan ataupun target profilnya. Nah nanti ya, teman-teman fokus ke situ aja. Yang utamanya situ kalau yang baik kan ya bisa dibilang kayak di nomor dua kan dulu ya kan. Kalau bahasanya Tuhan Yesus orang sakit yang membutuhkan tabib itu. Nah jadi fokus ke situ. Nah itu bisa dilakukan. Atau ya nanti kalau teman-teman kurang orang gitu ya karena teman-teman mungkin cuma sedikit jumlah belum lagi bisa juga kalau saya pernah temukan masalah pengalaman ya kadang-kadang masalah senioritas juga minta bantuan dari yang lain ya mungkin sesama pengurus atau misalnya kakak-kakak senior ya terutama bisa juga yang mantan-mantan si kakak gitu untuk penilik untuk bantu memonitor atau melakukan pendekatan bimbingan yang diperlukan. Nah itu cara-caranya seperti itu sih yang kalau saya pernah lakukan ya. Dan mungkin dari teman-teman lain ada lakukan juga.
Atau apa tadi ada mau diajukan lagi? Enggak, Bang. Makasih, Bang. Oh ya, Sangat oke. membantu. Terima kasih. Ya. Oke, ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang mau kasih saran juga? Saya ingin bertanya, Bang. Oke, silakan. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Gilberto Daniel dari Koordinator Komisi Pembinaan Pemuridan PMK IPB. Saya ingin bertanya, Pak, ketika kita dihadapkan sama situasi AKK-nya banyak yang pengen bergabung, tetapi PKK-nya yang kurang. Nah, metode apa sih yang bisa dilakukan supaya semua AKK-nya bisa dapat PKK gitu. Jadi semuanya bisa bertumbuh. Tapi kan kalau agak banyak anggotanya biasanya kurang efektif ya. Takutnya kurang efektif dalam pelaksanaannya. Nah, kira-kira ada suatu metode nggak sih, Bang, supaya pengajaran itu tetap dapat tersampaikan dengan baik gitu? Ya, oke. Nah, ini ya saya pikir saya mulai dari yang mendasar ya teman-teman ya. Dalam pemuridan, kalau kita lihat di Alkitab, pola yang Tuhan Yesus berikan, kita tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjangkau banyak. Ya, makanya kan perhatikan ada ratusan orang, bahkan ribuan yang ikutin Tuhan Yesus, tapi dia cuma milih 12. Dari 12 itu pun ada yang bisa dibilang kayak kakak inti gitu ya, cuma 3 kan. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes ya teman-teman ya. Nah ini jangan dilupakan di situ. Nah tapi memang kalau dalam kita ber-PMK yang ada prinsip juga ya, siapa yang Tuhan kirim masuk ke PMK kita itu berarti tuh ya satu tanda yang jelas Tuhan ingin kita melayani mereka, membawa mereka kepada Dia untuk mengenal Dia dan bertumbuh ya. Nah memang utamanya ya kita coba usahakan semuanya bisa dijangkau ya. Nah tapi ya kalau memang tidak cukup PKK, kita mesti konsisten teman-teman. Tetap mesti ada seleksi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah dalam hal ini ya memang mesti apa ya bahasanya kayak ya mesti memantapkan hati ya untuk ada yang dibiarkan terlebih dahulu, dia nggak langsung masuk ke kelompok kecil. Nah itu yang terbaik begitu teman-teman. Ini bukan hanya sekedar saya bicara prinsip ya. Kalau misalnya ada cukup banyak waktu saya bisa kasih contoh. Masuk sebenarnya di PMK kami dulu juga gitu. Jadi bisa saja nggak langsung semuanya ikut kelompok kecil ya. Katakanlah misalnya tadi IPB ya, IPB mungkin punya hanya 10, padahal dibutuhkan misalnya mungkin 20 PKK untuk misalnya cuma 4 atau 5 orang, ya 10 itu aja dulu masuk KK berjalan. Dan itu pun harusnya sudah diseleksi benar-benar teman-teman. Bukan seleksi acak gitu ya, atau mana yang kelihatannya punya kerinduan, tapi memang dipastikan kan kita ingat kan tadi juga disampaikan ya, mesti diinjili dulu, berarti dia udah benar-benar terima Kristus, mesti dipastikan. Lalu kemudian dia memang mau terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Nah itu yang kelihatan itu komitmen, nah itu yang masuk ke 10 itu. Nah yang lain gimana? Yang lain bisa misalnya ikut kelompok PA dulu misalnya, atau ya disuruh ikut kelompok besar dulu gitu, sampai nanti misalnya kelihatan bahwa mereka memang serius ya, sambil teman-teman mempersiapkan lagi PKK yang baru. Gitu. Kalau saya sih sarannya demikian. Dan sekaligus nih kemarin juga sebenarnya muncul dan saya pikir ya memang ini kesempatan yang Tuhan berikan. Di zaman sekarang ini teman-teman makin sulit kan kita mendapatkan orang gitu ya, bisa ketemu secara online pun sulit ya, yang serius pun sulit. Nah ini kita mesti makin ngikutin tuh polanya Tuhan Yesus, pilih orang ya yang memang benar-benar serius mau ikut Yesus, mau komitmen jadi murid gitu. Ya, ini. Jadi ya saya kaitkan juga misalnya ya sekarang nih, kan tadi saya bilang nih sudah mau mendekati masa regenerasi kan teman-teman ya. Itu teman-teman nggak usah bingung-bingung gimana nih butuhnya 20. Berarti mesti cari 20. Nggak usah gitu teman-teman. Lihat aja orang yang Tuhan buat dia sampai sekarang masih setia mau ikut kelompok kecil walaupun mesti susah-susah online ya, mesti susah-susah cari kuota untuk bisa online ya, dan susah-susah belajar dan terapin.
mungkin dia cuma 5 orang. Nah, 5 orang itulah yang teman-teman sebagai si kakak, perhatikan mereka, pastikan mereka punya pemimpin kelompok kecil yang setia juga, yang mau berjuang di masa online pandemi ini untuk mempersiapkan yang 5 ini supaya nanti memang ada 5 orang yang benar-benar siap untuk memimpin. Nah, itu nggak apa-apa. Yang 5 itu aja. Saya pribadi mirip-mirip kayak yang tadi teman-teman Pak Ishak itu. Saya melihat masa pandemi ini itu masa di mana Tuhan tuh memang membuat kita jadinya kayak teruji gitu, terseleksi mana yang benar-benar serius mau ikut dia, serius mau memuridkan dan dimuridkan, sehingga kayak diperbaharui gitu proses pemuridan kita yang sebelum pandemi kan banyak orang ikut, banyak PKK juga, banyak terbentuk KK, tapi hasilnya kayak Bang Niko tadi singgung juga ya, nggak jelas gitu. Saya sih lihat Tuhan mengarahkan ke situ kemungkinan besarnya. Ya, nah ini kami menyarankan demikian. Ya, nah itu sekalian kalau buat Gilberto tadi sarannya sih begitu. Jadi ya kita kan ya ngerjain apa yang Tuhan kasih ya, amanat agungnya itu sebagai visi misi kita. Nah dia udah kasih polanya, kita ikut kayak gitu. Ya percaya aja Tuhan akan bekerja. Ya kalau dulu waktu saya si kelompok kecil, saya juga PKK di kampus itu ada yang begitu teman-teman. Ada yang bahkan ya dulu itu dari jurusan D3 fisika instrumentasi. Jadi anak-anaknya itu dari kalau dulu sekolahnya STM, sekarang juga masih ada SMK ya. Tahu kan SMK itu cowok-cowok yang gahar-gahar suka tawuran ya. Nah, itu masuk ke situ teman-teman. Nah, ada itu yang baru ikut kelompok kecil itu di tahun kedua, ada yang baru ikut di tahun ketiga, tapi karena mereka terseleksi seperti tadi ya, dan tentunya itu Tuhan bekerja di dalam seleksi itu mereka serius benar ketika ikut kelompok kecil di tahun kedua ataupun tahun ketiga, dan mereka pertumbuhannya teman-teman bahkan jauh lebih baik dari yang dari tahun pertama gitu, udah ikut kakak. Itu ada kejadian yang kayak gitu. Dan memang kami ya berani menetapkan hati gitu, dan ya kayak sebenarnya kasihan juga sama mereka ini di tahun pertama nggak dapat kakak, tapi kami lihat ya kondisi yang Tuhan izinkan terjadi begitu, di awal nggak bisa ditampung semua, ya ada baik masalah kurang PKK ataupun dari mereka juga ada yang kurang minatnya gitu ya untuk di kelompok kecil, tapi kemudian terjadi seperti yang tadi saya bilang, di tahun kedua baru ikut hasilnya jauh lebih baik dari yang ikut dari tahun pertama. Ya itu saya pikir. Terima kasih Bang jawabannya. Ya, oke. Bisa membantu. Ada lagi kah mungkin yang mau bertanya atau diskusikan? Saya ingin bertanya, Bang. Ya, oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Juindri Siombing dari PMK Perkantas Bengkulu dalam bidang TPPM atau Tim Pendamping Pelayan Mahasiswa di bidang kelompok kecil. Kami melayani atau membantu pengurus pelayan mahasiswa di luar kampus kami. Ada beberapa kampus yang kami bantu pengurusnya untuk bidang kelompok kecilnya. Namun sering kami terkendala karena jarak dan dilaksanakan secara online, sering juga kurang efektif. Kalau menurut Abang, bagaimana tindakan kami supaya pertemuan kami dengan pengurus kampus di luar kampus kami lebih intensif dan kami dapat memonitoring kelompok-kelompok kecilnya maupun PKK-nya, Bang. Terima kasih. TPPM ya? Oke. Bang. Ya kalau TPPM ya berarti gimana memang membagikan, kalau awalnya sih saya lihat ya harusnya mulai dari bagikan beban untuk itu ya, jadi penilik ya, mereka bagikan bebannya itu dan mereka tangkap bebannya. Jadi maksudnya coba lihat ke situ dulu ya, apakah teman-teman sudah cukup membagikan beban untuk mereka menjadi TPPM, mereka bisa tangkap itu, dan kemudian mereka mau ikut ya
ya dulu saya juga salah satu tanggung jawab saya juga mendampingi TPP 4 Kantas Jakarta ya. Nah itu yang kami lakukan adalah hal seperti itu, coba membagikan bebannya dan ya kami lakukan itu secara personal. Ya kalau dulu jelas memang bisa gampang ketemu ya. Nah sekarang tinggal teman-teman pikirkan dan seperti saya bilang tadi kalau memang kalau cuma bisa online ya online. Tapi ketika online itu tolong mereka untuk bisa tangkap itu memang beban esensinya, pentingnya ada pendamping ya. Dan kalau memungkinkan ya ketemu langsung gitu karena kalau ketemu langsung itu bagi bebannya lebih baik ya. Dan bahkan ya kami juga lakukan sebenarnya dulu. Ya, sampai sekarang juga sih lakukan dampingi dia, KTB-in dia sebenarnya itu supaya lebih terbangun ya. Nah lalu nanti habis itu, ya ini menurut saya sih kunci semua acara online ya teman-teman ya. Online kan memang orang sukar ya untuk bisa bertahan lama. Nah gimana kita bisa kena ke hatinya gitu apa topik yang kita angkat gitu ya karena ya saya lihat kadang masalahnya di situ dan ya kami juga dulu awal-awal mulai online juga bermasalah di situ ya teman-teman. Tapi ketika bisa bikin acara-acara atau isi acara yang memang kena ke hati, online itu jadi sesuatu yang orang juga mau berjuang gitu. Ya, misalnya ya saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau lihat pengumumannya nggak? Saya kan punya yang namanya tim PA ya. Dan satu program pelayanan kami itu namanya Bible Study Club ataupun training-training PA juga kami lakukan rata-rata PA online dalam sejak tahun 2020 ya. Mulai hybrid juga di akhir tahun kemarin. Nah itu misalnya Bible Study Club kami itu kami adakan itu dari 4:30 teman-teman. Bisa sampai jam 7, kadang sampai 7:30, ada yang sampai jam 8 baru selesai. Itu kenapa? Karena memang waktu kemarin itu polanya ada perikop yang dieksposisikan, lalu habis itu masuk kelompok diskusi atau bahkan kelompok PA. Tapi ada yang ikut segitu teman-teman, bahkan ada yang baru selesai kuliah atau ada yang bekerja, nah, kena ke hatinya gitu, kena ke pergumulannya, jadi dia merasa ini memang aku butuh gitu. Dan kalau ya terkait kelompok kecil ya gimana memang kena dengan kondisi kelompok kecil yang dia hadapi ya. Dia bisa melihat, oh ini kondisi kelompok kecilku, ini menjawab kebutuhan, dan ini yang memang aku perlu ikut di sini. Dan satu lagi ya, TPPM itu juga, kalau di TPPM ya, ataupun saya pikir juga di dalam pertemuan di PMK ya, si kelompok kecil atau apa persekutuan pemimpin kelompok kecil, angkat kondisi-kondisi real teman-teman. Ini kakak lagi gimana? PKK kondisinya gimana, anak kelompok kecil terutama kondisinya gimana. Ini misalnya mau sebentar lagi ada mahasiswa baru, gimana nih AKK ini kondisinya gimana. Atau bagaimana mereka menerapkan firman di dalam studi. Ini kondisi-kondisi real itu, kalau orang lihat kondisi real, itu nanti akan lebih terdorong dia untuk ikut, untuk belajar, dan ya menjadi alat Tuhan untuk mengupayakan solusinya. Nah itu makanya tadi saya tampilkan itu data itu mesti diolah teman-teman. Dulu itu modal utama kami. Dan terkait yang tadi ya teman yang dari BINUS nanya tuh, kami fokus ke yang lagi bermasalah. Yang bermasalah itu benar-benar kami olah. Kami cari dulu datanya ya dari si PKK, dari AKK, dari temannya AKK-nya, ya kondisinya gimana kami olah. Terus kemudian ketemu sama dia, tunjukin nih, ini datanya kayak begini-begini nih. Benar nggak? Kamu lihat, kamu alami nggak? Nah, kalau gini gimana ya menolong dia? Nah itu sangat efektif tuh. Tadinya cuek PKK-nya, akhirnya dia melihat, oh iya ya, kakakku begini, ini tanggung jawabku. Nah, terus dia ya lakukan bagiannya. Nah, saya pikir itu cukup menjawab nggak? Atau ada yang lainnya? Terima kasih, Bang. Ya, oke. Ya, ini udah lewat 5 menit. Ada lagi kah?
Nggak ada. Atau kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Ada? Masih ada waktunya kan? Esther masih ada? Bisa. Sebenarnya sampai 30, Bang. Sampai lewat 30. 30. Atau mungkin satu lagi kalau ada yang mau. Ini normally open Oh. mic. Kenapa? Oh ya, Silakan. silakan. Nggak kedengeran, Dek. Iya, belum. Masih belum juga. Kalau enggak di chat aja pertanyaannya. Ya, gimana? Kalau sekarang Oh ya, kedengaran. Ya udah. ya silakan. Udah dengar? Mungkin ini bukan bertanya kali ya Bang, tapi lebih minta tanggapan Bang Febian kayak gitu. Kalau tadi kan disampaikan tugas dan tanggung jawabnya si pembinaan memfasilitasi pertumbuhan, pembentukan kelompok kecil kayak gitu. Hanya saja ketika kita sudah mencoba memfasilitasi, misalnya lewat penyegaran kelompok kecil, persekutuan doa kelompok kecil, pembinaan CPKK, tapi kurangnya kesadaran dari PKK itu untuk memperlengkapi diri itu gitu Bang. Ya ujung-ujungnya PKK yang hadir pun itu aja kayak gitu. Kira-kira tanggapan Bang Febian gimana dengan kondisi seperti itu kayak gitu? Ya, pertama sih ya coba dulu ya menjangkau yang lain ya. Dan mungkin diingatkan dari awal. Dan tentunya harusnya dari awal ya. Teman-teman seperti tadi kan para PKK itu memuridkan di dalam lingkup PMK. Mereka bertanggung jawab ke PMK untuk mengerjakan visi misi PMK. Ya, nah jadi dari awal itu seharusnya ketika dari pembinaan awal ya maksudnya CPKK teman-teman sudah meminta komitmen mereka ketika mereka jadi PKK ikut sarana-sarana pembinaan yang ada, persekutuan yang ada, atau monitoring evaluasi yang ada. Ya, lalu kemudian ya ajak mereka ikut. Dan kemudian kalau memang ada terjadi seperti tadi, nah itu mirip-mirip yang tadi saya bilang ke yang tadi ya TPPM tanyakan itu. Mungkin masalahnya mereka kurang melihat itu menjawab kebutuhan mereka atau mereka kurang menyadari ya itu memang kebutuhan mereka dan dalam hal ini perlu pendekatan personal sih teman-teman. Ya, dari misalnya ketika teman-teman mengadakan satu tema pembinaan gitu, itu jangan hanya teman-teman kasih apa kayak flyer gitu ya lewat WA dikirim gitu. Nih udah gini, tapi coba lakukan pendekatan mulai dari secara pribadi. Lalu flyernya itu misalnya jelas gitu ya. Kenapa sih kamu mesti datang? Kenapa kamu butuh ini gitu? Itu coba teman-teman buat singkat padat gitu ya. Kalau nggak bisa ya secara personal. Ya kalau saya dulu teman-teman waktu mau bikin namanya kan bukan pembinaan kalau tempat kami, persekutuan PKK ya. Itu kami kasih surat, nah suratnya itu dipikirin banget isinya supaya dia tahu kenapa sih misalnya membahas tema ini perlunya buat dia apa, perlunya buat AKK-nya dia apa gitu. Nah, itu surat itu kami bisa bikin sebulan sebelumnya gitu supaya benar-benar kena gitu ke mereka. Lalu kemudian ya pendekatan personalnya teman-teman. Ya. Nah, lalu kemudian ya kalau dia nggak datang, coba tanya kenapa, masalahnya apa gitu. Ya. Dan terakhir sih teman-teman ya pakai kembali pensentuhan Yesus yang saya bilang tadi. Ya udah kalau memang ada yang sangat sulit, fokus aja dulu ke yang datang setia ini. Tolong mereka supaya apa yang mereka dapat benar-benar mereka bisa terapkan pada dirinya sebagai PKK ataupun ke anak kelompok kecil. Ya kalau lihat Alkitab kan demikian juga terjadi ya teman-teman ya. Ada orang-orang yang kemudian kayak tersingkir gitu, terseleksi.
Tapi fokuslah terutama terlebih dahulu ke yang memang sudah setia lakukan bagiannya. Saya sih ya demikian sih saran saya sih. Tanggapan. Terima kasih, Bang. Dan tadi saya sudah sebutin belum ya? Ini juga satu hal yang kami lihat ya. Mungkin kalau ada PKK-PKK yang model kayak gitu banyak ya teman-teman ya, yang dia kelompok kecilnya nggak jalan atau jalan tapi nggak kelihatan pertumbuhan profil muridnya, itu bisa dibilang dipensiunkan nggak apa-apa gitu. Ambil AKK-nya, kasih ke PKK yang memang teman-teman lihat setia dan berkualitas. Dulu itu kami lakukan, termasuk saya teman-teman itu beberapa kelompok kecil yang saya pernah pegang ya dulu ataupun sekarang juga itu sebenarnya model-model kayak gitu tuh. Orang-orang yang sebenarnya berpotensi, dia sudah bertumbuh jelas nangkep visi dari Tuhan, beban dari Tuhan, tapi PKK-nya nggak sungguh-sungguh, itu saya ambil. Saya dampingi sampai mereka jadi PKK, mereka jadi pengurus di fakultas kami, di PMK se-UI ya, Polsa UI waktu itu namanya, ataupun sampai ke PMKJ loh. Beberapa staf, beberapa jadi staf juga akhirnya. Karena demikian teman-teman. Mesti diambil, ditolong untuk bertumbuh gitu. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah merasa bersalah kalau ada yang ya kayaknya ini PKK ini nggak setia terus nggak jalan, ya biarin aja udah dia fokus ke yang PKK yang setia dan AKK yang setia. Apalagi di masa kayak gini, ya karena kan ingat pertama-tama teman-teman mesti memperjuangkan ya setiap AKK itu bertumbuh ke arah Kristus, terutama yang jelas mau setia. Lalu tanggung jawab teman-teman apa? Proses pemuridan berikutnya itu berjalan. Jadi kita tuh jangan nunggu aja gitu dan membiarkan PKK-PKK yang nggak setia membuat pemuridan generasi berikutnya nggak jalan dengan baik. Aktif teman-teman, jangan itu. Lihat itu pola-pola itu ada di Alkitab ya. Paulus misalnya nggak ngajak lagi Markus, gitu, tapi diajak Silas. Gitu. Nanti belakangan ketika Markus kembali bertumbuh dan setia, baru diajak lagi tuh yang di 2 Timotius misalnya. Nah itu saya pikir. Ya, karena keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Tapi ya saya membuka ya kalau teman-teman mau nanti bisa diskusi ya japri sama saya ataupun juga bisa teman-teman staf yang lain. Tapi karena sekarang saya yang pegang ini, utamanya dari staf mahasiswa Perkantas Jakarta bisa ke saya dulu. Nanti saya juga bisa minta bantuan dari staf yang lain. Jadi teman-teman bisa japri, minta bantuan ke saya, atau tanya-tanya, konsultasi, termasuk sampai kayak yang tadi tuh, kalau mungkin butuh kayak kurikulum sederhana, atau bantuan bahan-bahan, itu bisa. Dan kemarin kami juga dalam persiapan, ada wacana juga, akan ada semacam follow-up ya ke depan, untuk kita bisa memperjuangkan pemuridan yang ya lebih baik, ataupun semaksimal mungkin bisa diperjuangkan dalam kondisi pandemi ini. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja kabar-kabarnya, bisa dari entah panitia RK, ya akan ada follow up apa, atau mungkin nanti juga melalui pengurus PMKJ, atau ya bisa langsung kontak ke saya pribadi. Ya, nanti bisa minta sama panitia atau pengurus PMKJ atau staff yang teman-teman kenal, nama saya dan sekontak. Oke, ini langsung tutup doa aja, Esther. Iya, boleh, Bang. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa belajar atau mungkin belajar kembali. Dan juga tadi ada tanya jawab, hambamu coba memberikan beberapa jawaban, pendapat kepada teman-teman. Kiranya Tuhan yang menolong teman-teman di sini dalam menerapkannya ya Tuhan sesuai dengan situasi kondisi yang Tuhan izinkan mereka hadapi dalam melayani sebagai si kakak. Hamba-Mu berdoa kiranya seperti dulu juga Tuhan memampukan hamba dalam menjadi si kakak untuk mengupayakan pemuridan yang maksimal sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pola Tuhan di PMK hamba. Kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk bisa demikian. Kasih karunia Tuhan kiranya cukup bagi mereka supaya melalui
pelayanan mereka memfasilitasi terbentuknya, bertumbuhnya hingga berlipat gandanya kelompok kecil di kampus mereka, bisa terus dihasilkan murid-murid Kristus yang bisa mengerjakan visi Kristus, dan juga dari generasi ke generasi terus terjadi pelipat gandaan dan pemuridan bisa terus berlanjut. Dan juga kalau ke depan ada yang ingin dibantu kerjasama dengan kami, kiranya Tuhan juga yang menolong supaya itu bisa terlaksana, sehingga kami semua dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan karuniakan dan sesuai dengan peran tanggung jawab kami masing-masing bisa bersama mengupayakan pemuridan yang lebih baik di kampus di dalam situasi pandemi ini yang penuh dengan tantangan, bahkan banyak yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana kami harus menghadapinya. Tapi kami yakin Tuhan yang selalu menyertai akan memimpin dan memberdayakan kami untuk terus mengerjakan visi, misi dari Tuhan sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam istirahat kami, ataupun juga dalam sesi-sesi selanjutnya akan kami ikuti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.